itu akan dia ingat sebagai satu kesalahan sampai nanti dia besar. Kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya dulu pernah digituin dan saya tidak pernah dendam sama orang tua. Saya kalau bicara keluarga, terutama anak, saya sangat mau menjaga anak-anak itu biar tumbuh semaksimal mungkin, mendapatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, semampu masing-masing kita sebagai keluarga, tanpa ada unsur yang macam-macam, dan menjaga mereka dari gangguan-gangguan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat inspiratif Daun Hijau. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, artis sinetron yang sudah sering warawiri di dunia pertelevisian Indonesia ya. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana membangun pola pendidikan dan pengasuhan anak di kacamatanya Pak Sandi Syarif. Jadi kita hari ini akan ngobrol banyak ya Pak Sandi Syarif. Insya Allah. Bagaimana? Apa kabarnya nih Pak Sandi Syarif? Alhamdulillah Mas Ginanjar, saya sehat. Baik, Mas Ginanjar juga sehat selalu. Alhamdulillah. Ya teman-teman, hari ini unik sekali nih. Jarang-jarang seorang artis sinetron, public figure bicara masalah pendidikan anak gitu. Di di aktivitasnya yang sangat padat, di waktunya yang sangat terbatas. Gimana sih Pak Sandi Syarif, atau Mas aja kali ya? Mas aja Mas ya, Sandi Syarif lebih santai ya. Lebih santai ya. Mas Sandi Syarif mengasuh dua orang putrinya dua orang putri yang ada di rumah gitu. Jadi pertama kita kenalan dulu nih ke pemirsa. Silakan Mas Sandi memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Syarif. Kegiatan sih ya di entertain lah, lebih tepatnya entertain aja ya, pekerja seni ya. Siap. Jadi makasih juga diundang di sini untuk berbagi di sini. Ya saya senang untuk bisa bergabung di sini di Daun Hijau. Oh, jadi itu ya kesibukan sehari-hari di dunia entertain. Nah, Mas Sandi, kita langsung aja nih ke pola pengasuhan anak. Gimana nih Mas Sandi mendidik dan mengasuh anak-anak di rumah gitu? Anak-anak masih usia berapa nih? Yang pertama kakaknya Diva 10 tahun, 10 tahun. Yang kedua 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Misha, gitu. Jadi pola mendidik anak sih kita berjalan sambil mencari memang referensi-referensi, terutama dari support istri ya, karena istri ibu rumah tangga. Dulu anak pertama dia sempat kerja, kemudian lahir anak kedua, hamil anak kedua, akhirnya dia stop, memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus anak. Nah, lebih banyak mencari referensi istri. Nah, saya juga mengikuti, kita lebih banyak komunikasi seperti apa, kedepannya mau apa, sekarang lagi dihadapkan dengan permasalahan apa anak masing-masing di sekolah misalnya atau di lingkungan. Ya kita selalu komunikasi, tentunya memang nggak bisa sendiri, berat rasanya kalau sendiri. Kalau istri pun saya lepas sendiri, pokoknya saya nggak mau tahu, saya kerja aja gitu. Itu berat banget buat istri. Jadi istri butuh tempat untuk curhat, untuk mendapatkan solusi dari seorang suami. Seperti itu sih. Berarti kuncinya ada di membangun komunikasi ya antara ayah dan bunda. Sangat ya? Komunikasi untuk ayah dan bunda itu sangat penting gitu loh. Butuh support ya, terutama istri yang ibu rumah tangga yang khusus hampir 24 jam mengurus anak gitu. Kalau ayah kan lebih banyak mungkin keluar untuk bekerja. Anak-anak tahu Pak pekerjaan pekerjaan Mas Sandi di dunia seni ini? Awalnya kaget. Seni peran kan? Iya, awalnya kaget. Anak yang pertama waktu itu umur 4-5 tahun. 3 tahun dia udah mulai lihat gitu. Kok bapaknya jadi penjahat ya gitu. Kok bapaknya menikah lagi gitu loh. Loh kok bapaknya punya anak gitu. Saya siapa gitu ya. Ini gitu-gitu. Jadi tapi dijelasin. Nah, di situ butuh komunikasi ya. Ketika dia nonton lihat gitu. Mulai istri kalau saya lagi syuting, saya nggak ada istri, langsung kasih tahu. Menjelaskan pelan-pelan dengan bahasa yang bisa dia mengerti gitu. Satu lolos tuh, yang pertama udah 10 tahun lolos. Ya anak yang kedua juga gitu kan, bingung ya gitu. Jadi lama-lama mereka tahu, oh
oh pekerjaan ayah saya, pekerjaan papa tuh di entertain gitu loh, untuk menghibur orang dalam versi sinetron yang ada di layar kaca gitu ya. Tapi berubah-ubah nih, bahwa bapaknya jadi penjahat lah, bapaknya menzolimi istri yang ada di situ. Nah itu dikasih tahu, dan itu satu pelajaran buat mereka sebetulnya. Itu papa seperti itu karena tuntutan pekerjaan, tapi di rumah papa pernah nggak seperti itu sama mami gitu. Nah mereka langsung kebuka, oh iya ya nggak pernah ya gitu. Nah jadi yang seperti itu cuman pekerjaan, tontonan, hiburan, jangan dicontoh seperti itu. Jadi mereka mulai membandingkan kerjaan yang bohong-bohongan itu, maksudnya bohong, tapi dengan kehidupan nyatanya berbeda. Artinya kemudian ternyata teman-teman artis sinetron itu punya pekerjaan yang lebih susah ya, pekerjaan yang lebih sulit. Susah Mas, sulit menghadapi menghadapi anak terutama ya, terutama apalagi kayak seperti saya kan belakangan ini setelah menikah, malah sebelum menikah banyaknya peran antagonis. Peran antagonis itu beban sebetulnya, beban saat saya lagi bekerja. Beban saat saya pulang anak melihat tayangan yang kebetulan karakternya yang tidak patut dicontoh gitu kan, bukan karakter protagonis gitu loh. Apalagi kalau saya lagi syuting berbuat kasar terhadap anak di film sinetron ya. Itu ya. Saya langsung ingat anak loh. Astagfirullahaladzim, saya bilang ini anaknya seumuran saya, perempuan gitu. Walaupun itu kan memang rekayasa ya sebetulnya. Jadi ternyata memberikan pemahaman kepada anak-anak itu termasuk ke dalam pola pendidikan itu sendiri. Iya, dan mereka harus tahu sebetulnya pekerjaan orang tuanya apa. Orang tuanya ngapain sih kerja? Misalnya di kantor, dia nggak cuman entertain ya. Di kantor, papa tuh kerjanya seperti ini gitu. Mereka harus tahu gitu. Oh, bapak saya bekerjanya seperti itu. Itu loh kerjaan orang tua saya. Gitu. Sehingga anak bisa memahami juga menahan keinginan kali ya, kalau tahu pekerjaan ayahnya apa. Betul. Artinya kan kemudian dia tidak banyak meminta juga gitu ya. Nah itu juga saya sering bilang, anak kan mulai sekarang nih informasi banyak banget lewat gadget ya. Apa yang mereka lihat mereka mau contoh gitu. Misalnya fashion sekarang, anak saya yang umur 10 tahun sudah mulai. Sudah mulai. Karena era TikTok, Reels, Instagram segala macam Mas. Jadi ada fashion ya, karena dia perempuan ya udah mulai. Tapi saya coba menerapkan bahwa mau ini sekarang papa belum punya uang. Kenapa papa belum punya uang? Mereka kritis, papa kan syuting. Oh iya papa syuting, tapi uangnya tidak sekarang keluarnya. Nanti ada prosesnya, tunggu nanti ya. Nah mereka kejar kapan? Ya kalau normalnya segini, bisa 1 bulan, 2 bulan seperti. Jadi mereka nggak bisa segampang itu melihat bahwa oh papanya seorang pekerja seni di entertain. Saya bisa mendapatkan apa aja, saya gampang. Enggak. Kapan saja gitu ya? Enggak. Saya sangat keras untuk itu gitu loh. Untuk itu, dan istri menuruti konsep itu gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. Dia butuh handphone, dia kumpulin uangnya dari uang THR. Lebaran kemarin ya. Kurang berapa, mana uangnya sini, betul memang baru papa tambahin gitu. Jadi jangan dia pikir nanti semua serba gampang dan semua serba ada. Berarti menahan ini ya teman-teman sekalian, menahan keinginan anak ya Pak ya. Bukan itu berarti tidak menyayangi kan? Ya, saya konsepnya coba mendidik semampu saya, konsepnya seperti apa sih gitu loh. Nah kemudian ini Mas Sandi, di tengah kesibukan yang sangat padat gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh Mas Sandi untuk tetap bisa in touch dengan anak-anak itu? Nah, ini pekerjaan di entertain, di syuting ini kan ada konsep stripping, ada FTV. Kalau stripping itu Mas, jadi saya hampir tiap hari itu nggak punya, sedikit sekali waktu untuk komunikasi, untuk melihat keluarga, anak dan istri. Kalau FTV saya masih bisa atur dalam seminggu misalnya 3 hari atau 4 hari syuting gitu. Selebihnya saya libur. Nah, ketika kemarin saya sempat stripping itu memang lebih banyak istri, tapi saya tetap memantau komunikasi sama istri setiap hari itu. Dari pagi ngapain, sore mereka ngapain, dan malam udah tidur atau belum. Nah, kalau pulang ketika ada masalah-masalah yang memang harus disampaikan sama istri, istri pasti bilang, begini nih, misalnya di sekolah ada ini ya,
termasuk ketika ada masalah-masalah ya namanya anak-anak sekolah ya ada aja gitu ya, istri juga selalu bilang seperti itu. Tapi memang lebih banyak istri dan saya nggak mau ketinggalan informasi gitu loh. Intinya seperti itu. Saya harus tahu setiap hari mereka ngapain dan apa yang terjadi gitu loh. Berarti untuk teman-teman podcast Daun Hijau, terutama para ayah ya di tengah kesibukan itu, salah satu kuncinya nih dari Mas Sandi agar tetap bisa in touch adalah kalau pulang ke rumah ngobrolin anak dengan istri ya Pak? Betul. Nah, kalau gadget kan gadget sedikit-sedikit aja, lihat callingan syuting ini masuk jam berapa. Tapi kalau misalnya saya lagi FTV, saya bisa atur yang dalam seminggu cuma 3 hari 4 hari. Saya giliran tuh mendekatkan diri saya kepada anak-anak gitu loh, untuk mengantar mereka sekolah, antar kakaknya dulu. Di situ kan ada komunikasi tuh. Kita satu mobil bertiga aja, istri tinggal di rumah, istri di rumah gitu loh. Sampai jemput mereka pulang sekolah pun saya juga. Nah, jadi saya bisa melihat ekspresi mereka pulang sekolah, berangkat sekolah semangatnya seperti apa, dan kelihatan ada perbedaan antara anak yang pertama dan yang kedua gitu loh. Jadi ngobrol, tadi belajar apa, tadi bisa nggak gini-gini, kayak kemarin kakaknya udah ujian duluan kan, gimana, ada remet nggak, kayaknya nggak Pak gitu. Nah itu cukup, saya coba mendekatkan diri kepada mereka, terutama mereka perempuan ya, yang pertama usianya udah 10 tahun, udah mulai agak ke sini nak, peluk sini, udah mulai agak risih. Kok cepet banget rasanya ya. Nah, kamu masih kecil dulu gitu lah. Saya suruh duduk pangku di sini pun mau, tapi agak berat, dan itu cuman berapa detik. Saya coba gitu melihat hal-hal seperti itu. Dia udah mulai berubah nih, dan saya harus menghargai itu. Udah mulai beranjak remaja ya. Udah mulai beranjak remaja. Seperti ya permintaan dia juga kan udah mulai bukan anak kecil lagi. Di situ lihat. Ya. Berarti kan Mas Sandi ini berusaha untuk selalu dekat dengan anak-anak ya. Kalau di mata Mas Sandi, seorang ayah itu seberapa dekat sih dia perlu menjalin hubungan dengan anak-anaknya gitu? Iya, harusnya sama seorang ibu ya, gitu loh. Tapi memang faktanya lebih banyak memang anak itu dekat sama ibu. Terutama ibu yang memang dia menjadi ibu rumah tangga, memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, full mami. Seorang ayah, seorang laki-laki ya terbagi ya untuk waktu ya. Tapi saya rasa bukan jadi satu alasan untuk bilang bahwa saya sibuk di luar. Ya udah kamu aja yang atur semuanya. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu, dan sayang banget. Sayang banget untuk kita seorang laki-laki untuk kehilangan momen-momen seperti itu, karena mereka akan nantinya juga akan menjauh dalam artian mereka akan punya keluarga sendiri gitu ya, gitu. Dan kita akan hilang, waktu kebersamaan itu akan berkurang nantinya pastinya. Saya dulu sama papa, almarhum papa, sama mama juga seperti itu. Jadi saya dekat sama mama, saya dekat sama papa. Saya merasakan bahwa kasih sayang seorang ayah itu, saya sangat merasakan itu gitu loh. Itu sampai dibikinin minum susu gitu ya, dan saya suka buatan ayah saya dulu gitu. Susu buatan ayah saya gitu loh, sampai SMP gitu loh. Jadi rasanya ya sayang dan tidak fair aja kalau kita juga menyerahkan sepenuhnya kepada istri ya, gitu. Karena beban seorang istri itu udah berat loh. Kita juga berat mencari nafkah di luar, tapi istri juga jangan kita anggap enteng bahwa kamu kan cuma ngurus anak di rumah. Apa sih gitu, biasanya kan gitu ya. Biasanya kan gitu apa sih gitu, bla bla bla, cuman di rumah aja, tapi di rumah berat loh. Coba dibalik, ditukar deh posisinya satu hari, kita kelimpungan kali Mas. Betul. Gitu. Sayang dan nggak fair aja kalau untuk menyerahkan semuanya ke seorang istri. Berarti peran ayah juga sangat penting sekali ya teman-teman sekalian dalam mengasuh anak-anak agar mendapatkan pola pengasuhan yang seimbang. Iya. Nah kemudian ini Mas Sandi, tadi kan Mas Sandi juga mengatakan anak yang umur 10 tahun itu sudah mulai
agak menjauh gitu ya. Artinya kan ternyata momen-momen kedekatan dengan anak itu sangat singkat sekali ya. Mulai. Ya, mungkin nggak sampai usia, mungkin nggak sampai 15 tahun sih biasanya seorang ayah. Karena dia 15 tahun itu kan sudah dengan teman-temannya gitu kan. Sudah punya lingkungan sendiri, sudah mulai bisa memilih gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Sandi selain tadi nganter ke sekolah bertiga aja tanpa ada mamahnya? Bagaimana menciptakan momen-momen yang momen tersebut itu bakal long last di ingatan anak-anak gitu. Seperti tadi Mas Sandi dibuatkan susu oleh ayahnya Mas Sandi, teringat terus sampai sekarang. Betul. Nah, momen-momen seperti apa nih yang diciptakan oleh Mas Sandi dengan anak-anak, mungkin bisa dibagikan ke sahabat-sahabat semua, terutama kaum bapak-bapak nih. Nah, kebetulan di rumah itu saya sama istri itu punya konsep yang sama. Apa ya bilangnya konsep atau apa? Kita sampai sekarang itu masih tidur berempat, Mas. Oh, berempat. Tanpa ART, tanpa neni. Iya, masih tidur berempat, dan memang kita suka gitu. Kita suka bahasanya kusel-kuselan gitu. Karena memang dari kecil gitu kan. Dari anak pertama gitu. Jadi kita senang tuh sebelum tidur tuh kalau saya lagi ada di rumah tuh ya main dulu, bercanda di satu tempat tidur gitu loh. Tapi nanti akhirnya ketika mereka udah tidur, saya yang pindah ke kasur lipat di bawah. karena biar mereka lega juga bertiga, saya tidurnya di bawah di kasur lipat gitu. Nah, kita senang bermain sebelum tidur, terutama anak-anak. Mereka tuh happy banget. Naik kasur gitu. Kadang sampai saya tegur, udah berisik, jangan, udah malam gitu ya. Ayo sekolah, tidur, besok mau sekolah. Nah, saya sampai sekarang tuh masih melakukan itu. Jadi kita masih tidur berempat, masih bercanda sebelum tidur. Mereka happy banget, dan saya berharap ya, karena ini kan lambat laun mereka kayak kakak nih ya. Kemarin udah sempet tidur di kamarnya sendiri, tapi balik lagi. dia balik lagi, oke, gitu loh. Cuma ya tidur berempat, empit-empitan gitu, bercanda tuh, ngobrol lah, cium-cium atau apa gitu, peluk-peluk, seperti itu. Jadi kalau mungkin hal-hal yang diingat lebih banyak ke ibunya ya, saya ke maminya. Tapi saya juga senang gitu loh untuk momen-momen seperti sebelum tidur kita berempat bareng-bareng segala macam itu, seperti itu sih. Artinya kemudian setiap seorang bapak itu bisa menciptakan momen kebersamaan ya. Iya, kita kan bisa melihat momen kebersamaan yang kita suka melakukannya, dan anak-anak juga bisa menerima, dan mereka juga happy untuk melakukan itu kan, atau untuk menerima momen-momen itu. Ya, seperti itu. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman sekalian, obrolan kita dengan Mas Sandi ini banyak sekali wawasan pengetahuan yang kita dapatkan dari Mas Sandi. Nah, kemudian ini Mas, menurut Mas Sandi, pola pendidikan dan pengasuhan yang ideal itu seperti apa sih? Pola pendidikan dan pengasuhan yang ideal itu ya di matanya Mas Sandi gitu. Sebetulnya nggak ada ukurannya. Kita sih istri sering lihat referensi dari parenting yang ada gitu ya. Cuman kalau saya lihat pola itu, saya berjalan, pola di keluarga saya sih berjalan aja. Berjalan tentunya dengan mengadopsi dengan zaman yang sekarang yang berbeda. Katanya anak harus dijadiin teman. Saya sependapat itu. Nah, ini sempat saya berdebat sama istri bahwa tapi saya kurang sependapat kalau full 100% anak kita anggap sebagai teman, atau pendekatannya seperti teman gitu loh. Karena saya pernah jadi anak-anak, saya pernah muda, ya saya tahu lingkungan waktu itu, dan sekarang pun saya tahu lingkungan zaman sekarang, pergaulan seperti apa. Jadi saya memiliki konsep pola untuk mendidik anak ya, mendidik anak itu nggak bisa 100% pendekatannya seperti anak. Gitu. Saya masih bawa setengah-setengah dari didikan orang tua dulu yang keras-keras tapi sedap. Keras-keras tapi sedap dengan konsep sekarang ya. Itu kalau pendidikan saya di rumah ya untuk anak-anak. Tapi kalau kita memilih pendidikan formalnya di sekolah, istri yang lebih banyak mencari. Waktu anak pertama dan anak kedua juga ini saya bilang, kamu list dulu
Kebetulan, iya, kita tinggal di daerah Cibubur. Kita harus waktu segala macam itu semua harus masuk tulis kita. Tentuin baru yang mana sekolahnya A, B, C, D, ada berapa? 5 nanti harus dikurangin lagi karena kalau itu nggak mungkin gitu. Kurangin lagi 3 jadiin 1, mana sekolah yang kamu pilih gitu loh. Itu dari anak pertama dan anak kedua. Kebetulan anak pertama dan kedua sengaja kita bedain. Itu konsepnya apa, pola penentuan untuk sekolahnya beda gitu loh. Yang kedua dua-duanya swasta tapi yang kedua sekolah Islam. Gitu. Apa yang mau dilihat nih Mas dengan membuat dua pola pengasuhan seperti ini? Tadinya saya mau masukin samain aja gitu loh. Karena saya pikir biar satu sekolah, biar ada kakaknya, biar juga untuk memudahkan traffic segala macam. Tapi istri punya pertimbangan sendiri. Enggak, saya mau bedain katanya. Saya mau bedain satu sekolah swasta yang biasa, satu sekolah swasta yang Islam. Saya mau lihat perkembangannya, pertumbuhannya seperti apa gitu. Dan saya setuju itu. Saya pikir, oh iya juga ya, benar ya gitu loh. Jadi memang yang kedua, yuk kita coba. Kita berharap agamanya lebih kuat, gitu ya. Karena saya juga bingung kalau untuk mengajarkan agama, karena saya juga takut salah gitu kan. Jadi kita butuh sekolah yang memang benar-benar bisa memberikan ilmu agama untuk anak-anak gitu. Luar biasa ya. Itu. Jadi ya seru aja gitu kan, nggak ada konsep, nggak ada pakem gitu, ya udah. Oh kita harus berubah sekarang, ya kita ikutin perubahan itu seperti itu. Tapi pola pengasuhan yang fleksibel ya sebenarnya. Pola pengasuhan yang fleksibel tapi saya tetap gitu, 50% dari zaman dulu, 50%-nya ikutin zaman sekarang karena saya nggak mau dikibulin. Iya. Tetap ada apa ya namanya, prinsip-prinsip yang kita sebagai orang tua apalagi ayah gitu ya. Jangan mau dikibulin dengan nanti mereka udah kayak temen nih, saya bisa berlindung di balik rasa pertemanan, pendekatan teman gitu loh. Padahal itu tetap ada namanya orang tua dan anak gitu, gitu loh. Berarti terlalu jauh dalam artian bukan ortodok tradisional banget juga enggak, enggak. Tapi jadi bestie banget juga enggak ya? Ya, jangan terlalu bestie banget. Jangan terlalu bestie banget. Nanti mereka, anak-anak sekarang canggih loh. Yes, betul. Tetap ada batasan-batasan yang dibuat antara orang tua dan juga anak. Iya, ketika mereka melakukan kesalahan, selayaknya level di mana nih kesalahannya? Tegur biasakah? Tegur sebagai temankah tadi? Atau tegur sebagai waktu saya juga ditegur sama orang tua saya ketika saya bikin kesalahan yang cukup fatal, cukup berbahaya untuk masa depannya nanti. Artinya gitu. Kita langsung ambil tindakan untuk hal-hal yang menurut kita itu bakal membahayakan si anak. Iya, gitu. Saya pernah menghukum anak pertama saya yang istri saya takut. Maminya takut waktu itu mohon sama saya, tolong jangan diinin. Enggak, kamu tenang aja. Dia akan merasakan sakitnya, tapi sakit selevel dia. Enggak mungkin saya melakukan kekerasan selevel tenaga saya. Saya tahu kok, saya sayang. Tapi itu akan dia ingat. Itu akan dia ingat sebagai satu kesalahan sampai nanti dia besar. Kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya dulu pernah digituin dan saya tidak pernah dendam sama orang tua. Saya tidak dendam. Orang berpikir bahwa nanti kamu melakukan itu dia dendam. Ya seperti apa kamu menghukum anak itu wajar kalau dia dendam. Kalau kasarnya pasti dia akan dendam. Setiap kesalahan sedikit kita kasar, dia akan dendam. Betul. Tapi di level mana? Oh iya ternyata memang salah saya, tidak boleh saya melakukan itu. Akhirnya saya menerima itu dan cukup berasa buat saya, gitu. Dan itu akan dia ingat. Jangan pernah melakukan itu lagi gitu. Dan saya yakin dia tidak akan dendam. Ada porsinya ya. Dan saya yakin insya Allah dia tidak akan dendam, tapi dia akan ingat. Justru saya mau dia ingat. Terhadap kesalahan yang dia buat.
untuk tidak melakukan itu ke depannya lagi. Artinya kemudian teman-teman sekalian, terutama bapak-bapak ya, kita bicara dari hati ke hati nih bapak-bapak, bahwa iya nih, memberikan hukuman kepada anak itu sesuai dengan porsinya, betul, ya, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Iya, karena itu yang saya terima juga dari almarhum papa saya gitu loh. Okay. Ternyata saya pikir-pikir, kok saya nggak pernah dendam ya gitu loh. Ternyata memang tidak semua kesalahan ya saya dihukum seperti itu, gitu. Jadi anak saya pun saya perlakukan seperti itu. Ketika kesalahan kecil-kecil ya saya tegur aja, saya tegur baik-baik, tegur nadanya agak tinggi sedikit, gitu kan? Ya seperti itu. Wow, luar biasa ya. Kalau saya kebetulan masalahnya anak saya laki-laki gitu kan. Umur ya 5 tahun setengah. Jadi lebih sering baru satu ya. Jadi lebih sering berantemnya ya. Berantem gulat-gulatan itu seru. Berantem gulat-gulatan, betul. Terutama anak laki. Dan saya juga ya hampir sama dengan Mas Andi, kalau misalkan dia melakukan kesalahan, saya menghukumnya tapi dengan cara hukuman yang negotiable gitu. Bernegosiasi. Semisal kalau misalkan dia nangis, saya akan ngomong terus, nanti dia akan kesel nih, si anaknya akan kesel. Papa stop, jangan ngomongin itu lagi. Artinya jangan ngomongin kesalahan saya lagi. Gitu. Saya kemudian bernegosiasi. Aku akan berhenti bicara. Kalau misalkan kamu juga berhenti menangis. Gitu. Nah, ini masukan buat saya kan, ini sharing begini, ini keren loh. Iya dong. Pada akhirnya kemudian anak saya berhenti menangis. Ya udah, saya juga berhenti bicara gitu. Itu ya negosiasi juga. Negosiasi. Dan kadang ketika saya juga sebagai orang tua sering lupa juga ya, sebagai bapak sering lupa dan salah juga. Kadang ketika sudah selesai negosiasi, ini mungkin kesalahan yang saya lakukan tidak untuk dicontoh ya Mas Andi ya. Jadi misalkan ketika sudah selesai bernegosiasi, kadang kita sebagai orang dewasa kan iseng ya, iseng usil. Kita ungkit lagi tuh kesalahan dia, ngomong lagi. Nah anak saya langsung marah dan dia tidak terima gitu. Katanya tadi kalau saya sudah berhenti menangis, Papa akan berhenti bicara. Kok sekarang ungkit-ungkit lagi? Gitu. Dan itu dia benar. Dan itu dia benar di posisi. Dan itu kan melatih dia juga. Yes, betul. Melatih dia juga. Ya kan tadi kan sudah janji gitu ya. Itu. Ya udah, artinya kemudian oke, saya berarti dia udah paham nih dengan apa yang sudah saya coba terapkan gitu ya. Nah, kalau di mata Mas Sandi, sosok ayah yang ideal itu seperti apa nih, Mas? Ayah yang ideal, ukurannya seperti apa ya? Ayah yang ideal gitu ya. Ayah yang ideal itu ya, yang memberikan perhatian terhadap anaknya, bertanggung jawab, kemudian sangat sayang terhadap anaknya. Sayang itu kan kita bisa nggak beda-beda ya. Luas ya. Pengertian sayang itu luas. Tapi artinya ayah yang ideal itu lebih simpelnya yang bisa menjaga anak-anaknya. Itu juga menjaga artinya luas juga. Sampai akhirnya kita bisa melepaskan. Ini untuk anak perempuan, termasuk anak laki-laki, melepaskan mereka ke kehidupan yang lebih luas, ke kehidupan keluarganya nanti. Disitulah kesuksesan seorang ayah. Disitulah seorang ayah yang sosok ayah yang ideal itu seperti apa. Karena saya kalau bicara keluarga, terutama anak, saya sangat mau menjaga anak-anak itu biar tumbuh semaksimal mungkin, mendapatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, semampu masing-masing kita sebagai keluarga gitu, tanpa ada unsur yang macam-macam, dan menjaga mereka dari gangguan-gangguan. Menurut saya itu, untuk saya pribadi ya. Yang ideal ya. Jadi sebenarnya kalau kita tadi ambil ya teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Mas Sandi sebenarnya sesuai dengan ajaran agama Islam itu. Karena di Islam itu ada ayat yang menerangkan bahwa untuk kaum bapak ya, lagi-lagi kaum bapak, ataupun di ajaran agama yang lain juga mungkin sama ya, bahwa jagalah dirimu dan keluargamu, itu perintahnya. Wa anfusikum wa ahlikum naro. Betul. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Betul. Gitu. Jadi cocok sekali sosok yang ideal adalah menjaga keluarga ya. Menjaga keluarga, kita
tahu kelemahan kita misalnya dalam hal agama, gitu. Artinya kita harus mencari, harus mengarahkan anak tersebut untuk mendapatkan ilmu agama yang lebih, yang tidak, yang mungkin cuma 20 atau 25% di keluarga dengan keterbatasan yang dari orang tua punya, kita harus arahkan seperti itu. Itu salah satu untuk menjaga kehidupan mereka ke depan sampai nanti. Dan ya kalau di luar, di pergaulan juga kita harus, karena kita laki-laki, ayah itu wajib untuk menjaga, bukan cuma anak perempuan tapi anak laki-laki pun kita wajib juga untuk menjaga dari hal-hal yang sekarang zamannya zaman edan, ngeri mas, gitu. Betul. Ngeri gitu. Tapi mau nggak mau kita harus jalanin kehidupan ini kan. Kita harus cari solusinya seperti apa semampunya kita. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya akhirnya berserah diri kepada Allah, minta perlindungan. Wow, keren sekali ya. Nggak ada kekuatan apa-apa lagi kan. Iya, gitu. Betul. Nah kemudian untuk ini mas, kan Mas Andi adalah seorang entertain. Apakah anak-anak diarahkan juga untuk menjadi entertainer ya? Atau misalkan, nah kamu boleh memilih cita-cita apapun, jalan hidupmu yang kamu sukai, atau seperti apa tuh pola asuhnya ke anak-anak itu? Saya jawab tidak dan no debat. Untuk sekarang. Jadi teman tetangga tuh waktu Diva anak pertama lahir udah mulai 3 tahun gitu. Wah, nanti cerita anaknya ikut jejak bapaknya dong, ikut syuting atau di entertain gitu. Terus lingkungan saya di production house ada orang-orang casting, lihat ayo syuting gitu. Semua saya jawab tidak gitu. Tidak. Jangan menurut saya untuk sekarang, karena saya paham dunia pekerjaan saya. Dunia pekerjaan saya itu pekerjaan yang waktunya tidak normal. Tidak normal mas gitu loh. Jadi habis waktu di luar, di lokasi syuting, seperti itu yang nggak bisa kita dari jam 9 sampai jam 4 atau dengan waktu-waktu yang teratur seperti orang kebanyakan. Juga kenapa saya bilang tidak, saya tidak mau untuk sekarang karena mereka masih masa pertumbuhan untuk belajar, bermain dan menikmati kehidupannya di rumah, di luar belajar dan bermain, bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan perumahan. Kalau saya cemplungin mereka, baik itu permintaan mereka dan ataupun kemauan saya, obsesi sebagai seorang orang tua, saya cemplungin, semua itu hilang. Masa kecilnya, masa pendidikannya itu hilang, atau minimal berkurang, gitu loh. Karena mereka akan fokus mulai ke situ, dan mereka ketika mereka udah tahu mereka kerja sambil bermain, mereka pikir sambil bermain, tapi mereka mendapatkan artinya uang, fokus untuk sekolahnya akan bergeser nanti. Ya? Akan terjadi pergeseran. Saya nggak mau itu. Nanti ketika mereka sudah menjalankan kewajiban mereka sebagai anak untuk menyelesaikan sekolah, kalau memang buah itu tidak jauh dari pohonnya, silakan. Selagi kamu menjalankan kehidupan yang di jalur yang positif ya, on the track ya, gitu, bertanggung jawab, silakan. Saya tidak larang. Tapi kalau sekarang saya masih larang. Semampu saya, biar saya dulu yang di dunia entertain, kalian nikmatin aja ke sekolah, bermain di rumah gitu, seperti itu. Jangan coba-coba cemplung-cemplung gitu, jangan dulu deh. Kalau belum waktunya ya, jangan coba-coba untuk masuk. Sekolah itu menurut saya penting mas. Walaupun saya sekolah juga nggak pintar-pintar amat, nggak rajin-rajin amat gitu. Tapi menurut saya harus memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak, karena itulah bekal mereka untuk berhadapan untuk dengan dunia luar, mereka berkompetisi nanti, fight. Itu penting gitu. Jadi bukan tanggung jawab mereka untuk bekerja di usia dini itu, bukan tanggung jawab mereka, itu tanggung jawab saya, tanggung jawab saya dan istri untuk memberikan mereka. Jadi mereka cukup main, sekolah,
udah menjalankan tugasnya. Menjalankan tugasnya sebagai anak, seorang anak di usianya yang nanti berjenjang kan. Oke. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita dengan Mas Andi ini. Udah, ini mungkin Mas, yang terakhir nih pesan untuk bapak-bapak di luar sana ya kan, bapak-bapak yang sibuk, bapak-bapak yang kadang lupa waktu dengan keluarga, atau ada juga kan sebagian besar mungkin ya beberapa bapak-bapak yang Senin sampai Jumat sudah sibuk bekerja, Sabtu Minggu ada yang memilih dengan keluarga, ada juga yang memilih kan capek nih kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu boleh dong saya juga me time kumpul misalkan dengan teman-temannya lagi gitu, dengan teman hobinya, dan sebagainya. Nah itu terakhir mungkin nih kita akan dengarkan dari Mas Andi untuk seluruh bapak-bapak ataupun orang tua di luar sana, pesannya untuk kita-kita ini apa nih Mas? Pengasuhan anak gitu. Mungkin pesan ini untuk para ayah, dan pesan ini juga untuk mengingatkan saya kembali gitu. Bahwa saya pikir kita sebagai ayah, sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Baik di luar maupun di dalam rumah. Terutama di dalam rumah, kita punya tanggung jawab untuk mendidik istri dan anak. Jadi luar biasa tanggung jawab kita itu, beban kita itu luar biasa berat. Belum lagi kita harus di luar untuk mencari nafkah dalam pekerjaan kita masing-masing. Tapi untuk saya pribadi dan untuk para ayah, ada baiknya kita lebih lagi memberatkan beban diri kita ini untuk berbagi lagi kepada keluarga, kepada istri dan anak, untuk lebih apa ya, lebih bonding ya, buat ikatan-ikatan. Iya, lebih mendekatkan diri, mengikat kembali yang mungkin kita juga lupa selama ini. Karena itu tadi, nanti kita akan kehilangan. Saya juga sempat dibilangin, nikmatin masa anak-anak kamu masih kecil, karena kamu akan kehilangan dan kamu akan merindukan momen itu. Seperti apanya itu masing-masing. Seperti apa konsepnya, kegiatannya itu para ayah punya, karena nggak mungkin sama dengan keluarga saya, keluarga Mas Ginanjar pasti beda-beda. Tapi jangan sampai kehilangan momen ketika anak-anak itu tumbuh dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya mereka punya keluarga lagi dan mereka sibuk seperti kita dulu dan kita semakin menua gitu. Jadi itu pesan untuk para ayah, dan pesan untuk saya sendiri pun, saya tidak mau kehilangan momen ketika saya punya waktu untuk keluarga. Jadi saya harus ambil itu gitu loh. Saya harus ambil, nggak boleh cuman kasih ke istri aja. Gitu. Berarti untuk para ayah, ayo semangat kita menjaga keluarga, anak-anak, istri kita, dan juga memberikan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik untuk di masa depan nanti ya. Amin. Wow, terima kasih banyak Mas Andi sudah berkenan hadir di podcast Daun Hijau. Sangat bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan Mas Andi. Di tengah-tengah kesibukannya teman-teman, Mas Andi menyempatkan diri untuk berbagi bersama kita di sini. Iya, makasih juga udah diundang ke sini. Siap. Terima kasih banyak Mas Andi sekali lagi. Ya. Bagaimana teman-teman, bisa diterapkan apa yang mau diambil, silahkan diambil. Yang sudah disampaikan oleh Mas Andi, saya rasa semuanya bisa kita ambil ya, terutama dalam bagaimana seorang ayah mengasuh, mendidik anak-anak di rumah di tengah kesibukannya sehari-hari. Demikian podcast inspiratif Daun Hijau hari ini, pola pengasuhan dan pendidikan anak bersama Mas Andi Syarif. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.